Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Video ini menjadi pengganti pertemuan ke-6 kita. Mohon disimak baik-baik karena di akhir video akan ada challenge untuk pengganti absen pada pertemuan ini. Ya. Untuk recap, minggu lalu kita sudah melakukan pengiriman data dari ESP32 ke broker shifter. Ya, kita publish datanya ke broker shifter. Kemudian dari Wokwi, ya dari ESP32 yang ada di Wokwi itu mensubscribe data yang sudah dikirim oleh ESP32 yang ini ya. Di subscribe berdasarkan topik tertentu, kemudian dari shifter.io itu mempublish data lagi ke ESP32 yang ada di Wokwi. Gitu. Jadi dia saling bertukar data ya dari ESP32 yang real kemudian ke shifter datanya, baru dari shifter memberikan data tersebut ke ESP32 yang ada di Wokwi. Kurang lebih seperti itu kemarin. Nah, kali ini kita akan ke bagian ini ya. Jadi dari Wokwi, dari ESP32 yang ada di Wokwi itu mengirim data ke broker lain lagi shifter, mohon maaf salah. Lain shifter tapi broker namanya IMKX ya, IMKX. Nanti akan saya jelaskan secara detail. Jadi bukan lagi shifter tapi IMKX.io. Kurang lebih sama, dia bekerja sebagai broker ya. Sebagai broker, kemudian data yang sudah dikirim dari ini nih. Jadi dari SP32 yang ada di Wokwi itu ngirim data ke broker. Tapi brokernya bukan lagi ini, tapi IMKX. Nanti kita bahas lebih lanjut. Kemudian dari IMKX itu masuk datanya ke mobile apps yang kita buat nanti pakai Kodular. Oke, langsung aja saya bahas ya. Oke, sekarang masuk ke kodular.io, silakan daftar dulu kalau belum daftar. Kemudian kalau sudah login, lalu akan masuk ke halaman ini. Kita masuk ke create apps teman-teman, create apps. Kemudian create project, baru silakan beri nama projectnya. Misalnya IoT 2025A misalnya. Next, ini namanya bebas. Package-nya boleh kosong, gak masalah. Untuk minimum SDK levelnya pilih yang ini aja, ya yang stabil. Baru finish. Kita tunggu. Oke, sekarang kita buat UI-nya dulu teman-teman ya. User interface-nya dulu, dimana dia ada tombol, kemudian ada label untuk nerima data suhu dan mengirimkan topik juga pilot ya. Sekarang kita coba buat dulu halaman utamanya. Di sini kita pilih align-nya itu center, kemudian align vertikalnya center. Jadi kalau ada komponen yang masuk dia akan berada di tengah. Oke. Pilih horizontal arrangement. Lalu kita tambahkan label di sini untuk memberi label suhu ya. Suhu. Kemudian kita tambahkan label lagi. Ya, label lagi, nama labelnya itu ini titik-titik aja ya. Artinya belum ada data yang masuk. Oke. Kemudian kita ganti nih untuk label 2 karena kan tadi label 1 untuk suhu ya. Ini nggak berubah, ini statik dianya. Nah, yang dinamik itu dia ini, yang ini dinamis itu yang ini label 2. Ini kita ganti ya. Ini label suhu. Oke, ini yang akan berubah nanti, ini sangat berpengaruh nanti ya nama variabel labelnya ya. Oke, kemudian kita tambahkan lagi layout, horizontal arrangement, baru kita tambahkan text box ya. Lalu ada lagi button, tambahkan button untuk nge-publish datanya ya. Kita ganti teksnya publish. Oke.
Baru kita tambahkan lagi di sini ada ini text box yang pertama untuk topiknya, teman-teman. Ini label topik. Label topik. Yang kedua ada label payload. Nah, kita tambahkan ini. Vertical arrangement, kita masukkan ini ke dalam sini. Baru kita tambahkan lagi text box, ya, text box. Ini untuk label, payload. Oke, label payload sudah. Nah, untuk label topik, hint text-nya kita kasih nama input topik, gitu ya. Kemudian yang payload, input payload. Nah, gitu. Kemudian untuk publish-nya kita taruh di tengah ya. Kita klik yang horizontal arrangement, pilih center. Untuk align horizontalnya, untuk align vertikalnya pilih center. Oke, sudah. Kemudian, ini aplikasinya belum punya fitur MQTT, kita tambahkan teman-teman. Ya, pilih extension, baru kita import. Nah, tapi sebelumnya kita download dulu di sini. Ya, kita download dulu di sini nih. Nah, ini ya. Kita download di sini. Ini silakan, nanti saya taruh di deskripsi ya, deskripsi video ini ya. Download, terus pilih ini, download, klik. Baru pilih yang ini. Nah, gini. Tinggal ditunggu aja, nanti dia akan pop up sendiri. Ya, ini kebetulan saya udah punya. Kemudian kalau sudah download, teman-teman bisa ekstrak dan ambil ininya. Ya. Ini tadi yang di-download, ekstrak, ambil ininya. Kemudian teman-teman import, no file chosen, pilih filenya. Nah, ini pilih open, baru import file. Nah, lagi proses. Oke, berhasil, extension imported. URS AI2 MQTT, oke. Sudah muncul. Baru kalian drag ke apps kita, ke viewer ya kita gitu ya. Oke, saya lupa jelaskan di awal. Jadi di Kodular itu ada palette, ini komponen-komponennya. Kemudian viewer untuk tampilan aplikasi kita. Kemudian ada designer. Ada properties yang teman-teman bisa otak-atik gitu ya. Tergantung kemauan teman-teman, silakan. Lalu kemudian ada blok di sini. Nanti blok ini adalah logika dari aplikasi kita, baik itu logika dari yang ada di dalam aplikasinya maupun extension yang kita sudah masukkan ke aplikasi kita gitu ya. Oke, diikutin aja, insya Allah bisa gitu ya. Kemudian kalau sudah, kita tambahkan label. Jadi kalau misalnya berhasil terkoneksi akan muncul di sini connected gitu ya. Nah, kita tambahkan di sini label, taruh di sini label belum terkoneksi gitu ya. Pas pertama kali muncul, pas pertama kali buka aplikasinya, kalau misalnya nggak ada koneksi jaringan internet, tulisannya belum terkoneksi gitu ya. Oke. Kemudian kalau ini sudah, untuk UI-nya cukup sampai sini dulu. Kemudian kita masuk ke blok, teman-teman. Nah, di blok ini kita masuk ke blok. Oke. Nah, di blok yang pertama kita akan lakukan yaitu ketika aplikasi dibuka, aplikasi kita akan mencoba connect ke broker. Oh iya, brokernya saya lupa sebutkan. Kita pakai broker MQX di sini. Karena ini sifatnya public dan gratis untuk siapa aja. Jadi teman-teman bisa buka nama alamat brokernya ini ya, broker.mqx.io. Kemudian TCP portnya yang kita pakai 1883. Oke. Tadi saya lupa sebutkan settingnya di mana. Ini settingnya di sini nih. Diklik yang ini, baru kita copy yang ini ya. Copy. Taruh di sini, baru portnya tetap kita pakai TCP port 1883. Username client ID-nya. Jadi yang perlu kita setting ini,
broker dan client ID. Kalau portnya udah tersetting 1883. Client ID-nya bebas, saya pakai Anton Pravanto. 1 misal 777, dia harus unik ya teman-teman, supaya nanti hanya orang yang tahu ID kita aja yang bisa ngirim data ke aplikasi yang kita punya, begitu ya. Oke, passwordnya nggak usah, username nggak usah karena sifatnya public. Kemudian balik lagi ke blok. Nah, di blok ini yang pertama akan kita lakukan yaitu kita gunakan komponen yang ada di extensionnya ya. Nah, jadi kita masuk ke screen dulu. Screen ini ketika pertama kali dibuka, dia inisialisasi connect ke broker kita yang kita sudah setting tadi ya. Pilih connect ini, baru statusnya itu true. Oke, sudah. Nah, kalau sudah, ketika berhasil connect, dia akan mengubah label ini nih, belum terkoneksi ya. Lalu kita masuk ke URS lagi. When connection state change ya. Ketika dia statusnya berubah jadi terkoneksi atau apapun lah itu ya. Di sini nih teman-teman, kita lihat ya. Nah, ini statusnya ini disconnect, connecting, connected, disconnecting, connection abort. Jadi ada 5 ya. Oke, kemudian kita set label yang ini. Ini label yang ini nih, label 2 ya, belum kita ubah ya ternyata ya. Kita ganti deh, label status gitu ya, rename. Nah, label status ini, yang ini label status, itu kita set teksnya di sini, teksnya label status kita jadikan teks. Apa teksnya? Teksnya itu status terkoneksi atau enggak gitu. Get state string, yang ini yang akan diambil nih. Get state string ya, yang ini yang akan diambil, gitu ya. Kita coba dulu, kita coba connect. Jangan lupa di Android teman-teman download dulu si kodularnya, companion nama aplikasinya di sini. Ini tampilan handphone saya, ya. Nah ini companion. Kalau teman-teman lihat di sini companion, sebentar ya. Agak lemot ya ternyata. Oh, tidak satu jaringan. Maaf, saya ganti dulu jaringannya supaya agak kencang sedikit ya tampilannya. Mohon maaf. Oke, try to reconnect ya. Oke. Kita tunggu sebentar. Jadi silakan download dulu Companion di Play Store ya, Android, Play Store Android teman-teman. Ketik aja kodular, dia akan muncul Companion warna ungu, dia K-nya besar ya, kodular gitu ya. Oke, kita coba connect ulang. Oke, sambil nunggu kita buka ini. Jadi kalau mau connect-kan ke handphone kita, oke, sebentar. Ini saya close dulu aja ya. Connected kok statusnya. Kita ulang. Harusnya bisa. Nah, oke, udah bisa ya. Oke, udah lumayan. Nah, masuk, buka companionnya. Kita klik tes, baru connect to companion. Nah, di aplikasi handphone kita pakai scan QR code. Nah, ini. Oke, kita scan. Baru klik. Nah, dia akan establish secure connection. Jadi aplikasi yang sudah kita buat itu akan tampil di halaman handphone kita. Nih udah berhasil connect nih. Begitu, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut. Selanjutnya kita akan menampilkan data suhu yang dikirimkan oleh device Walkwi. Device simulator Walkwi yang sudah kita pelajari minggu lalu, ya. Yang ini nih. Nah, ini ya. Linknya nanti akan saya kirim juga saya sertakan juga di deskripsi ya. Nah, ini yang minggu lalu kita gunakan, kita pelajarin. Kemarin kita pakai shifter ya. Sekarang kita pakai brokernya si EMKX.
Oke, yang perlu kita setting di sini, yang pertama di bagian aplikasinya dulu ya. Di bagian aplikasinya kita publish receive di sini. Jadi kita jadikan aplikasi kita sebagai subscriber ya. Lalu kita pakai ini. Kita pakai sebentar. Ini kita nggak tahu statusnya apa ya. Kalau connected tuh 2 kan ya, 2. Saya lupa. Di sini kita buat logic dulu ya. Kita buat logic dulu, control dulu, sorry. Control. Nah, di sini jika ya. Jika ini jika mendapatkan new state, get new state di sini. New state-nya itu sama dengan 2. 2 itu artinya connect ya. Kalau di sini 2 ya, connect. Ini 2 connected. Maka dia akan mensubscribe ya. Maka si aplikasi ini akan mensubscribe. Mana tadi subscribe? Nah, ini subscribe sebuah topik. Mana topiknya? Teks ya, teks. Sebuah topik. Topiknya kita yang sederhana aja ya. Anton /IoT /pagar. Jadi topik apapun yang pertamanya itu Anton /IoT /pagar ini, dia bisa apapun ya, suhu, kelembaban dan lain-lain, itu akan di-subscribe oleh aplikasi kita. Gitu ya. Nah, kita pakai QoS. QoS-nya ini kita taruh lagi. QoS-nya level 0 dulu aja ya untuk percobaan awal ini. Kemudian kalau berhasil terkoneksi, maka aplikasi kita mensubscribe topik ini. Ya. Sekarang kita beri topik ya. Di sini get message. Oke. Sebentar. Ya. If jadi dia akan subscribe jika topik yang diterimanya itu get topic itu sama dengan teks. Ini saya copy aja ya, Ctrl C aja ya, duplicate ini ya, suhu, maka kita set label suhu yang ini label suhu, diklik, kita set label suhu ya, then kita set teksnya itu berdasarkan topik atau pesan yang didapat ya, pelet yang didapat. Nah, ini dia. Jadi apa yang diterima sama si aplikasi itu yang ditampilkan ya. Mudah-mudahan paham ya. Oke, jadi dia pertama kali inisialisasi koneksi ke broker. Kalau berhasil, otomatis kan dia nerima 2 ya. Nah, ketika nerima 2, dia akan siap menerima topik apapun, yang dimana depannya itu Anton /IoT ini saya lupa pagar itu apa kemarin ya, wildcard ya, kalau nggak salah wildcard. Jadi setelah /IoT ini dia bisa nerima topik apapun, mau itu suhu, kelembaban. Nah, kebetulan ini kita setting yaitu /suhu ya, /suhu. Kita coba ya. Oke, kita reset dulu aplikasinya, connectionnya. Oke. Sebelumnya kita setting lagi di sini teman-teman, di walkway-nya ya. Di walkway-nya itu kita setting. Nah, di walkway kita setting. Pertama, ini device-nya ini bebas. Yang perlu kita setting ini karena dia nggak pakai username, nggak pakai password.
Kemudian client ID yang kita setting tadi itu mana tadi? Client ID-nya ini ya. Anton Pravanto 77 ya. Baru kita setting di walkway-nya. Kita setting di walkway. Mana tadi walkway? Ini ya. Kita setting di walkway-nya. Itu Anton Pravanto 77. Oke. Lalu brokernya kita setting sesuaikan dengan broker yang sedang kita pakai. Ini nih. Copy. Taruh di broker di alamat ini nih. Nah ya, ini. Oke, taruh di sini. Oke. Kalau sudah, kita setting apa yang dia publish, apa yang alat ESP32 kita ini publish ke alamat ID ini, baru ke broker ini, ya. Jadi kita sesuaikan aja. Kalau kemarin kan kita hapus ya. Nah sekarang kita publish. Kita publish topiknya yaitu Anton /IoT /suhu. Misal alat kita sudah terpasang, kita anggap aja alat kita terpasang sensor suhu ya. Dia ngebaca misalnya 26 derajat. Oke. Sekarang kita save. Baru kita start simulation. Kita jalankan aplikasi ESP2 kita. Oke, kita jalankan ESP2 kita. Masuk lagi ke companion. Oke. Baru kita tes. Kita buat koneksi. Scan barcode. Oke. Running. Kita tunggu sampai tampilan yang sudah kita desain itu berhasil jalan ya teman-teman ya. Oke, connected, berhasil. Kita lihat walkway yang kita punya tadi. Ini masih belum sampai datanya kayaknya, belum aktif ya kayaknya. Oke, ini connecting ya, tuh. Connecting. Oke, kita masih berusaha connect ke internet ya. Alat yang kita punya itu. Kita pakai simulator walkway aja dulu untuk sementara. Harusnya data yang 18 yang berapa tadi? 26 masuk ke sini nih. Harusnya 26 masuk ke sini. Connection abort. Oke, sebentar. Kita ulang kayaknya ya. Kita balik lagi ke walkway. Publish receive. Oke. Payload. Oh maaf, ini topik. Sorry. Topik. Ya. Maaf. Oke, kita ulang ya. Kita ulang connection ya. Reset. Kita ulang. Mana tadi? Ini ya. Kita ulang connectionnya. Kita scan barcode lagi. Oke, sebenarnya bisa ngetik manual sih ya, tapi mager ya. Oke, kita koneksikan. Oke. Kalau agak lama, kita cancel aja, close aja, kita ulangi lagi ya. Ya, memang rada-rada begitu karena kita pakai versi yang gratis, teman-teman. Ya, kita ulang. Connect to companion, baru buka companionnya, baru scan barcode lagi. Oke. Harusnya dia langsung connect ya. Gak usah ditekan send itu ya. Ini gak usah diklik ini. Gak usah diklik. Nah, harusnya dia kebuka nih. Oke. Harusnya sekarang, nah betul kan? Pas ya, 26. Oke, sekarang kita berhasil subscribe. Nah, tugasnya sebagai pengganti absen, teman-teman silakan input topiknya apa, payloadnya apa, ya. Baru publish. Ketika publish, dia akan muncul di sini isi dari topik dan payloadnya. Payloadnya deh, minimal payloadnya gitu ya. Coba dulu, usaha dulu cari gitu ya. Mudah-mudahan bisa. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan silakan kita diskusikan di pertemuan selanjutnya. Oke? Selamat mencoba teman-teman. Terima kasih.